Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Serta selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Nisa Husnuzan tentunya dalam Tribun Timur Update edisi hari ini, Selasa 9 Juli 2024. Dan Tribuners, pada sore hari ini salah satu informasi datang dari seorang oknum polisi yang berinisial Aibda ZF. Dilaporkan istrinya SH ke Bidang Propam Polda Sulawesi Selatan, Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar pada hari Senin sore kemarin. Seperti apa informasi selengkapnya dan apa sebenarnya kasus yang menjerat oknum polisi tersebut akan dilaporkan langsung oleh rekan reporter kami. Untuk itu izinkan saya menyapa terlebih dahulu. Selamat sore rekan Muslimin Emba. Ya, sore Anissa. Ya, Apakah masih bisa terhubung dengan kami rekan? ya Anissa. Ya, Cek. dapat dijelaskan rekan mengenai siapa pihak yang melaporkan kasus ini ke Propam dan seperti apa kronologi lengkap dari kasus dugaan penelantaran istri ini sendiri rekan? Silakan. Ya, baik Anissa dan Tribuners, dapat saya jelaskan bahwa pada Senin kemarin itu ada seorang perempuan, yaitu ibu 3 anak bersama seorang pengacara atau kuasa hukumnya mendatangi bagian pengaduan dari bidang profesi dan pengamanan atau Propam Polda Sulawesi Selatan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Keempatnya ini hadir untuk melaporkan seorang oknum polisi berinisial ZF yang bertugas di Narkoba Polda Sulsel. ZF ini berpangkat Aibda dilaporkan oleh istrinya SH atas dugaan menelantarkan keluarga atau istri dan anaknya. Pengakuan dari pengacara SH yaitu Wawan Nurrewa mengatakan bahwa dugaan penelantaran ini sudah berlangsung sekitar 4 tahun terakhir. Keduanya sendiri menikah pada 2009 silam dan dikaruniai 3 orang anak. Namun 4 tahun belakangan oknum polisi ZF ini diakui oleh SH sudah jarang pulang ke rumah begitu, sehingga SH merasa diterlantarkan bersama 3 anaknya. Anissa. Lantas apakah ada informasi juga rekan mengenai latar belakang atau bagaimana kondisi hubungan antara oknum yang diduga menelantarkan keluarganya ini yang juga merupakan seorang polisi dengan hubungannya dengan istri dan juga anak-anaknya rekan? Apakah memang dalam 4 tahun itu memang nihil komunikasi atau seperti apa rekan? Ya, pengakuan dari pengacara SH mengatakan bahwa ZF ini hanya beberapa kali datang, itu pun waktu sakit begitu. Dia baru berkunjung ke rumahnya, dan belakangan intensitas komunikasi ataupun untuk datang menjenguk anaknya itu sudah jarang dilakukan oleh ZF ini, sehingga SH merasa diterlantarkan juga dengan 3 anaknya. Lantas bagaimana reaksi dan tanggapan dari pihak kepolisian sendiri rekan, dan seperti apa langkah-langkah yang akan diambil oleh Propam terkait dengan laporan ini? Ya, jadi Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Didik Supranoto mengatakan bahwa laporan dari SH ini telah diterima begitu dan akan diperiksa terlebih dahulu untuk mengetahui latar belakang ataupun duduk persoalan, sehingga oknum polisi ZF ini dilaporkan oleh istrinya ke Propam Polda. Selain laporan di bidang Propam,
rupanya pengacara dari SH mengaku juga telah melaporkan untuk tindak pidananya, yaitu dugaan penelantaran juga. Jadi ada 2 dugaan yang dialamatkan kepada ZF ini, yaitu dugaan pelantaran anak dari sisi etik kepolisian dan juga dari sisi pidana. Baik, terima kasih rekan Muslimin Emba, dan tentunya kami ucapkan selamat kembali bertugas. Terima kasih atas liputan lengkapnya. Terima kasih rekan. Ya, dan Tribunarus, kami juga telah merangkum seperti apa proses pelaporan yang dilakukan oleh istri dari seorang oknum polisi di Polda Sulsel ini, yang kemudian melaporkan suaminya terkait dengan dugaan menelantarkan istri tersebut dan juga keluarga serta anak-anaknya. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Berarti masih dalam proses ini, Iya, proses itu. Karena tersangkanya memang iya, nanti kita cek kembali di siap. Makasih Pak. Makasih Pak. Udah. Nah, pertanyaan cuma assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selesai. Berarti masih dalam proses ini, Iya, proses itu. Karena tersangkanya memang iya, nanti kita cek kembali di siap. Makasih Pak. Makasih Pak. Udah. Nah, pertanyaan cuma assalamualaikum. Ya, kalau memang itu sudah dilaporkan, tentu akan kita proses. Nah, nanti akan saya cek bagaimana kronologis dan duduk permasalahannya. Ini kasusnya apa? Apakah benar jadi KDRT atau tidak? Nanti kita nunggu hasil pemeriksaan dari Reskrim, dan kalau itu anggota kepolisian kita nunggu hasil pemeriksaan dari Propam. Ini kan ada 2 laporan, jenis laporan yang masuk, ada pidana umum juga dengan ada di Propam untuk revisinya ya. Apakah tetap akan dilakukan penelusuran kedua laporan ini? Ya, kan tadi KDRT, yang satunya KDRT karena penelantaran kan. Nah, itu akan diproses oleh Reskrimum, kemudian pelaporan di Propam ini juga akan diproses oleh pihak Propam. Nah, nanti bagaimana perkembangannya nanti akan saya sampaikan. Apakah terpenuhi unsurnya dalam KDRT, apakah terpenuhi unsurnya dalam etiknya atau disiplinnya nanti. Nanti akan disampaikan perkembangannya. Kalau kasus begini, biasanya itu masuk di etik atau masih bisa dimediasi itu, karena kan ceritanya belum cerai itu, Ya, itu tergantung dari para pelapor nanti ya. Nanti kan apakah nanti setelah melapor ini kemudian. Makasih Pak. Udah. Nah, pertanyaan cuma assalamualaikum.
Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, jadi klien saya ini selama beberapa tahun itu diduga ditelantarkan oleh suaminya, yang mana anggota Polri aktif yang bertugas di Polda Sulsel. Nah, di dalam beberapa tahun belakangan ini suaminya itu agak berubah sedikit temperamen, sehingga dia tidak bisa menahan dan melaporkan suaminya itu kepada pihak Propam di Polda Sulsel. Nah, mungkin di dalam pelaporan yang disampaikan oleh klien saya itu bahwa selain dengan tidak menafkahi lahir batin, juga kemudian terancam anak-anaknya itu putus sekolah, ketiga orang anaknya itu, yang dimana mulai dari biaya akomodasi anak-anaknya, kemudian operasional, kemudian biaya kebutuhan hidup anak-anaknya itu terputus gitu. Sehingga kami anggap bahwa suaminya ini tidak memiliki rasa kemanusiaan atau manusiawi. Nah, sehingga saya meminta agar Polri, di dalam hal ini Polda Sulsel, menindaklanjuti oknum seperti ini, lebih kepada penyadaran bahwa pentingnya bertanggung jawab di dalam urusan rumah tangga, sehingga tidak berdampak kepada anak dan istrinya gitu. Jadi isi laporannya dugaan penelantaran atau Dugaan ada juga tindak penelantaran. pidana atau seperti apa? Saya juga sudah melaporkan terkait tindak pidana penelantaran, kemudian dalam persoalan profesi. Ada kekerasan dalam Dadah. Tapi masalahnya apa sih sebelumnya Kak? Seperti apa yang klien tak? Klien saya ini tidak mengetahui apa yang menjadi problem. Hanya saja begitu suaminya ini selalu beralasan apa dan sebagainya, ada indikasi bahwa dia sudah memiliki istri simpanan di luar. Tapi sebelumnya pernah mengajukan cerai atau bagaimana? Belum. Ini sudah berapa tahun diduga terlantarkan? Ini ada 4 tahun kurang lebih. Sudah berapa lama menikahnya? Dari 2009 sampai sekarang. Kalau suaminya di Polda tugas di mana? Di bagian narkoba. Demikian informasi yang kami sajikan dalam Tribun Timur Update edisi hari ini. Jangan lupa saksikan informasi dan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Nisa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.